IPS itu menyenangkan. Hai anak-anak Indonesia, salam semangat. Di masa pandemi corona ini, kalian pasti sering mendengar istilah-istilah semangat kebangsaan, rasa nasionalisme, pahlawan kemanusiaan, bahkan perang melawan corona. Nah, ternyata materi pelajaran kita kali ini berkaitan dengan hal-hal tersebut loh. Menarik bukan? Nah, judul dari materi pelajaran kita adalah Tumbuh dan Berkembangnya Semangat Kebangsaan Indonesia pada Masa Penjajahan. Setelah kalian mempelajari seluruh isi video ini, Ibu berharap kalian mampu menyebutkan apa saja latar belakang yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Kalian dapat menyebutkan organisasi dan pergerakan kebangsaan yang muncul pada saat penjajahan, serta kalian mampu mengidentifikasi perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Lalu, apa manfaat mempelajari materi semangat kebangsaan Indonesia ini? Ternyata banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah kita bisa belajar dari sikap para pahlawan untuk memerdekakan negara kita, yaitu dengan menumbuhkan sikap nasionalisme. Hal pertama yang melatar belakangi munculnya semangat nasionalisme adalah adanya perluasan pendidikan yang dilakukan oleh Belanda melalui kebijakan politik etis atau politik balas budi yang menekankan kepada 3 hal, yaitu pengairan, transmigrasi, dan pendidikan. Melalui pendidikan ini pula lah masyarakat Indonesia terbuka pikirannya tentang pentingnya kemerdekaan. 2. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Dengan adanya kesadaran tersebut, maka bangsa Indonesia mulai menerapkan paham kebangsaan atau nasionalisme dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. 3. Rasa senasib sepenanggungan. Perluasan kekuasaan Barat dan tekanan yang diberikan oleh Belanda telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. 4. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan seperti Serikat Pasundan, Perkumpulan Kaum Betawi, Jong Islami Tanbon, Muda Kristen Jawi, Nahdlatul Ulama, bahkan organisasi perempuan seperti yang dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini. Nah, organisasi-organisasi kedaerahan tersebutlah yang pada akhirnya melahirkan organisasi nasional. 5. Berkembangnya berbagai paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia karena melalui paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia yang sedang dalam masa penjajahan. 6. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri seperti kemenangan Jepang atas Rusia membuat bangsa-bangsa di Asia termasuk Indonesia semakin yakin mampu melawan penjajah. Yang kedua, berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Hal ini membuat Indonesia semakin yakin bahwa dengan gerakan pembaharuan dari berbagai negara lain, Indonesia pun mampu melakukannya untuk melawan para penjajah. Untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi tersebut, Ibu akan memberikan beberapa latihan soal. Dan ini soalnya, silakan kamu tuliskan soalnya, lalu kerjakan, tetapi hentikan dulu videonya sebelum kamu lanjut ke kunci jawaban. Bagaimana dengan jawaban kalian? Apakah sudah benar? Jika sudah benar, kalian boleh lanjut, dan jika belum, kalian boleh mengulang kembali. Nah, materi kita yang kedua adalah tentang pergerakan nasional yang muncul pada masa penjajahan. Setelah rasa nasionalisme atau semangat kebangsaan itu muncul pada masyarakat Indonesia, maka mereka mulai melakukan pergerakan-pergerakan yang sifatnya nasional, bukan lagi pergerakan yang bersifat kedaerahan. Nah, apa saja pergerakan nasional tersebut? 2. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Di antaranya Budi Utomo, Sarekat Islam, Indispartij, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia.
Berikut kita akan saksikan salah satu pergerakan dari organisasi nasional di Indonesia. Salah satu organisasi pergerakan kebangsaan di Indonesia adalah PNI atau Partai Nasional Indonesia. Lahirnya PNI dilatar belakangi oleh situasi sosiopolitik yang kompleks yang mau tidak mau membuat PNI harus menyesuaikan dengan situasi yang baru. PNI berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. PNI beranggotakan 7 orang. Di antaranya adalah Insinyur Soekarno, Anwari, Sartono, Iksak Cokro Hadisuryo, Mr. Sunaryo, Muhammad Budiarto, dan Dr. Samsi. PNI sendiri bersifat politik. Mereka mempunyai tujuan organisasi, yaitu membangun semangat nasionalisme untuk mencapai Indonesia merdeka. Ada 3 asas PNI. Yang pertama, bersifat mandiri, artinya memperbaiki keadaan dengan kekuatan sendiri. Kedua, non-kooperatif, yang berarti mereka tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Yang ketiga, marhanisme, yaitu meningkatkan derajat orang miskin. Marhanisme sendiri diambil dari nama seorang petani yang dijumpai oleh Soekarno. Akhir dari organisasi PNI, Soekarno ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Pada saat disidangkan, Soekarno mengajukan pembelaan dengan pidato berjudul Indonesia Menggugat. Ketika Soekarno ditangkap, PNI dipecah menjadi 2, yaitu Partindo yang diketuai oleh Sartono dan PNI baru yang diketuai oleh Hatta dan Sultan Syahrir. Sekian penjelasan dari submateri 2. Sekarang waktunya untuk mengerjakan latihan soal. Kita akan memasuki materi bagian yang ketiga, yaitu pergerakan nasional Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Proses penguasaan Indonesia dimulai ketika pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukan di Tarakan, Kalimantan Timur. Setelah Jepang berhasil mengalahkan Belanda, maka Indonesia secara resmi jatuh ke tangan Jepang. Setelah Jepang berhasil menguasai Indonesia, maka mereka menerapkan beberapa kebijakan, di antaranya membentuk organisasi sosial seperti Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi. Yang kedua, pembentukan organisasi semi-militer seperti Seinendan, Fujinkai, Keibodan, Heiho, dan Pembela Tanah Air atau PETA. 3. Pengerahan romusa atau kerja paksa, dan yang terakhir adalah eksploitasi kekayaan alam. Kebijakan yang diterapkan Jepang sangat merugikan Indonesia, sehingga kaum pergerakan mulai melakukan perlawanan dengan memanfaatkan organisasi bentukan Jepang seperti Putra untuk melakukan komunikasi, melakukan gerakan bawah tanah, bahkan melakukan perlawanan bersenjata. Penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia ternyata membawa perubahan bagi masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan itu diantaranya adalah perluasan penggunaan lahan. Akibat adanya kebijakan Belanda dalam hal penggunaan tanah, maka perkebunan dan pertanian di Indonesia semakin berkembang. Yang selanjutnya adalah persebaran penduduk dan urbanisasi yang pada awalnya hanya untuk menyebarluaskan tenaga kerja. Pengenalan tanaman baru oleh Belanda yang dikembangkan di Indonesia, transportasi dan komunikasi yang semakin maju yang ditandai dengan pembangunan jalan raya, perkembangan kegiatan ekonomi, Indonesia mulai mengenal uang, perubahan dalam pendidikan, perubahan dalam aspek politik, bahkan perubahan dalam aspek kebudayaan. Perubahan masyarakat Indonesia tersebut terjadi baik pada masa penjajahan Belanda maupun pada masa penjajahan Jepang. Untuk menguji pemahaman kamu, silahkan kerjakan soal latihan yang ketiga. Bagaimana jawaban dan pemahaman kamu terhadap materi ini? Kamu disarankan untuk mencari referensi lebih banyak, baik melalui internet, buku, maupun media lainnya. Sekian materi kita hari ini, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.